Kami melakukan kunjungan di klinik Get Smile bersama dengan Bapak Dr. Yani. Dan sebelumnya yang pertama saya izin untuk boleh menggunakan nama Bapak. Nama lengkap saya Dr. Didi Sulaiman. Saya biasa dipanggil Yani. Untuk pendidikan Bapak terakhir itu latar belakang Bapak. Belakang terakhir profesi dokter. Profesi dokter gigi. Sebelum buka klinik ini Bapak ada pengalaman kerja mungkin? Kalau sebelum buka saya kan habis lulus profesi line transit habis line transit saya balik ke Bali. Kemarin saya transit di Dompu ETP. Untuk motivasi Bapak, kenapa Bapak ingin buka klinik ini sebelumnya? Apa yang membuat Bapak ingin buka klinik ini? Kalau ingin buka karena kalau punya sendiri itu kita lebih bebas beraktivitas, tapi tetap dengan standar SOP kedokteran gigi. Jadi kita bisa improve sendiri, bisa banyak dapat referensi dari tempat lain. Selain sebagai dokter, Bapak juga punya ini. Ya, Untuk Bapak sendiri, Bapak punya kontak atau media sosial yang bisa untuk profesional Bapak? kalau dari klinik ini kita ada media sosial di Instagram, Facebook, Google Business juga ada. Kalau untuk dari Bapaknya, ada Jadi saya kontak personal. untuk pribadi ada. Lalu untuk kliniknya kan namanya saya Get Smile. Alamatnya di Jalan Raya Kanoman nomor 319. untuk klinik ini berdiri dari tahun berapa? Ini masih terbilang baru, kita baru bulan Februari. Untuk bisnis layanannya apa sih? Jenis layanannya jenis layanan program di dasar sesuai dengan kompetensi dokter gigi. Apa itu? Ya, scaling, pemecatan gigi, penanggulan gigi, pencabutan gigi, pembuatan gigi palsu. Rasa Bapak buka klinik ini mungkin ada visi dan misinya. Kalau visi saya sih buka ini memberikan pelayanan profesional. Isinya ya biasanya perawatan di sini nggak terlalu mahal, masih bisa terjangkau untuk masyarakat. Untuk jumlah karyawannya sih berapa Pak? Kalau karyawan saya sendiri sebagai dokter sama saya punya asisten dua. Karena itu cuma ada tiga orang. Terus tim organisasinya Bapak sebagai pemilik, terus yang manajeri semuanya Bapak juga. Ya, Tim medisnya ada dua. tim medis ada dua perawat. Ya. Nah untuk izin-izinnya apa aja dari klinik Bapak yang sudah diproses? Kalau praktek mandiri kita izinnya memang cuma SIP aja, surat izin praktek. Bisa lihat di ini. Buat SIP itu wajib dipajang supaya pasien bisa lihat. WP itu enggak termasuk sih. Itu masuknya di pengurusan izin SIP-nya. Dari PWP, surat tanda registrasi dokter. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau klinik ini punya media sosial, dia tahu apa aja media sosial dari klinik Bapak. Kalau dari Instagram kita dari @getsmile.dental. Kalau dari Facebook juga ada di Getsmile spasi dental care. Kalau Google bisnisnya dalam kurung dokter gigi Getsmile dental care. Ya. Terima kasih sudah memberikan waktu, meluangkan waktu. Saya ini nanti kunjungan selanjutnya kita akan lanjut ke wawancara yang lebih dalam dengan teman-teman saya juga. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya masuk ke sesi wawancara. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama mungkin dari latar belakang Bapak buka usaha. Sekiranya bagaimana proses Bapak buka usaha? Kalau dari latar belakangnya tentunya kan saya sebagai seorang dokter gigi berpraktek
secara mandiri. Nah, jadi di sini saya dan keluarga banyak membuka praktek mandiri. Yang kebetulan saya nyari tempatnya yang nggak terlalu jauh dari rumah saya. Jadi saya survei lokasi, terus pembuatan RHB kira-kira yang dilakukan nanti sebesar berapa, apakah mampu atau tidak. Setelah dihitung, akhirnya saya buka di klinik di sini. Kita ke manajemen sekarang untuk alur operasional, untuk harganya bagaimana kira alur operasional di sini, mulai dari jadwal staff dan bagaimana khusus lainnya kayak administrasi pasien. Kalau dari segi manajemen kita di sini ada 2 shift, ada shift siang sama shift sore. Jadi shift siang kita biasanya mulai operasional jam 12 sampai jam 3 sore, shift sore dari jam 6 sampai jam 10 malam. Kadang juga kalau ada pasien yang janjian di luar jam itu bisa kita atur jika memang waktunya luang. Terus biasanya juga untuk jadwal perawat kita bagi 2 shift, shift siang dan shift sore. Jadi bisa menyesuaikan juga. Ketika Bapak membuka klinik ini, sekiranya apakah Bapak mempunyai teknik untuk pemasarannya? Kan untuk dalam membuka usaha itu perlu, biar kita menggait pelanggan, kita perlu strategi juga. Sekiranya dari Bapak apa? Sebenarnya kalau dokter gigi kita punya kode nggak boleh promosi. Nah, jadi kalau menanggulangi itu saya sih yang penting lokasi yang pertama, lokasinya strategis. Jadi banyak masyarakat yang berjualan. Kebetulan juga di sini banyak ada dokter gigi. Terus secara online juga sebenarnya kode itu tidak membolehkan kita untuk promosi. Jadi setidaknya di sana saya membuat media sosial saja sehingga masyarakat tahu ada dokter gigi, namun tidak melakukan promosi sesuai dengan kode dokter gigi. Jadi nanti tolak ukur dari pemasaran, kesuksesan pemasaran ini apa? Kalau dari tolak ukurnya biasanya kan saya buat rekapan pasien per bulan. Di sana saya rekap per bulan berapa pasien baru, berapa pasien lama. Nah, dari pasien baru juga biasanya kita tanya tahu kliniknya dari mana, apakah karena lewat daerah sini, lihat dari media sosial kita. Setelah itu baru kita bisa tahu dari mana sih kita paling membantu. Tadi kan Bapak udah bilang jumlah staffnya ada 3. Terus sekarang dari awal berdirinya kira-kira sumber pendanaan dari klinik ini dari Bapak sendiri atau ada dari pihak lain? Kalau sumber pendanaan yang utama sih dari orang tua saya sebagai modal utama. Klinik berjalan, sementara operasional juga mendapatkan keuntungannya. Jadi dari sana kita buka. Kan dari pengeluaran tersebut kira-kira arahnya kemana nih Kak? Apa aja yang Bapak perlukan, apa aja Bapak uang yang Bapak keluarkan itu untuk memenuhi kebutuhan apa aja, misalnya alat isinya apa aja, terus operasi hal-hal yang lainnya dari segi perawatan giginya dan juga dari administrasinya berapa saja yang bisa Bapak keluarkan. Kalau pengeluaran biaya rutin sih biasa kita habis di bahan habis pakai, kemudian untuk gaji staf sama pembaruan alat sih biasanya muter di sana aja. Untuk alatnya di sini apa aja Pak? Alat kedokteran gigi sebenarnya kan ada banyak, tapi yang utama di sini ada besi gigi sama kompresornya kita taruh di luar supaya nggak berisik. Soalnya biasanya kalau kita pakai kompresor di dalam dia akan berisik. Sambil direkam berani. Ya. Kalau alat kita ada banyak di sini. Ini pertama alat-alat untuk perawatan tambal gigi. Kalau kedokteran gigi emang perintilannya yang banyak gitu. Untuk ini kira-kira
Mungkin ini kan tiap bulan diperbarui. Nah, pengeluarannya berapa untuk alat ini semua? Kalau Kalau ini yang di sini? nggak tiap bulan sih. Oh ya. Yang ini Oke. kadang yang habis pakai aja kan kita nih stoknya banyak. Hmm. Jadi kalau emang sisa lagi berapa baru kita tambah stok. Ini yang pertama untuk alat tambal ya. Tambal, terus untuk pencabutan gigi dari sini tampangnya. Nah, biasanya di sini kita upgrade, misalkan ada seminar-seminar itu keluar alat-alat terbaru, biasanya kita tambah alat terbaru. Terus ini untuk perawatan gusi biasanya, cucian karang gigi, kuretase, biasanya pakai ini. Itu aja sih. Terus di sini ini bahan habis pakai sehari-hari, ada alkohol, saliva ejector, ini untuk nisep air liur biasanya, betadine, kapas, ini biasanya bahan habis pakai. Terus kita alat-alat yang canggih ini untuk alat perawatan saluran akar namanya, ini bahan habis pakainya, handscrew. Terus ini komposit namanya, bahan tambalnya, bahan tambal yang utama. Jadi kalau ada gigi berlubang pakai nutup ini, komposit. Terus ini obat-obatan, suntikan, alat tensi, cetak-cetakan gigi pasien kalau kita mau buat gigi palsu. Itu aja sih. Terus untuk limbah biasanya kita simpan dulu limbah medisnya. Kalau memang udah penuh baru kita udah ada kerjasama sama pihak limbah medis, tinggal dihubungi nanti biar bisa diangkut. Saya pakai rekam medis elektronik. Ya, jadi di laptop kan pakai apa namanya, hard copy lah. Udah ada program. Udah ada program. Untuk buat programnya, Bapak perlu mungkin perlu jasa atau memang udah ada di Kalau rekam medis elektronik kita ada kerjasama sama vendor, ini bayaran 100.000 per bulan? Kalau yang kerjasama itu aja sih, limbah medis sama rekam medis. Terus kalau untuk yang limbahnya itu berapa kira-kira sebulan? Limbah biasanya 5 sampai 6 kilo sebulan. Gitu. Terus Bapak untuk biaya jasanya Bapak sendiri bayar limbah? Dia untuk jasanya 50.000. Oke, sekarang kita lanjut ke prasarana. Tadi kita lanjut ke masalah. Sebenarnya di sini dari berjalannya klinik Bapak, apa masalah yang sering muncul lagi? Kalau masalah sih namanya bisnis naik turun, mungkin kadang rame, kadang sepi. Itu aja sih biasanya. Kalau sepi, kadang saya follow apa saya nggak salah untuk check up lagi. Kalau memang ada perlu untuk check up, sisanya ya biarkan berjalan sama manfaatin sosial media aja sih. Nah terakhir, setelah semuanya itu, Bapak ada rencana untuk pengembangan dari klinik ini? Mungkin ide untuk kedepannya bagaimana? Untuk pengembangannya kan ini klinik saya yang sekarang ini marketnya kita dari menengah ke bawah, makanya harga perawatannya juga termasuk murah. Depannya saya pengen buka klinik yang marketnya kita memang ke menengah ke atas, jadi perawatannya di sana lebih advance dan lebih banyak facility. Jadi masih kita kumpulin modal dulu. Udah semua pertanyaan sih Pak. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan itu saja. Nanti setelah ini saya izin untuk mencatat data-datanya, dan juga saya akan kembali laporkan ke dosen pembimbing. Sekian Pak. Terima kasih.